Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita bersuka cita di hari ini bersama dengan saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bersama adik Silas, Sean, Nicholas, Bapak Parulian Pakpahan, dan adik Zaneta Ivana Margareta Rey. Sebelum kita menjalani kehidupan di hari ini, mari mendengarkan renungan pagi Philadelphia bersama saya Pendeta Dian Somaho. Mari berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Tuhan Allah, karuniakanlah Roh Kudus-Mu bagi kami yang memberi hikmat dan pengertian untuk memahami dan melakukan kehendak-Mu dengan setia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bacaan Alkitab pagi ini dari Injil Lukas pasal 9 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-43 bagian A. Firman Tuhan tertulis, keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, "Guru, aku memohon engkau menengok anakku, sebab ia satu-satunya anakku. Setiap kali diserang roh, ia mendadak berteriak. Roh itu mengguncang-guncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Aku telah meminta murid-muridmu mengusir roh itu, tetapi mereka tidak mampu." Lalu kata Yesus, "Hai generasi yang tidak percaya dan sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari." Ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingnya ke tanah dan mengguncang-guncangkannya. Namun Yesus menghardik roh jahat itu dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Semua orang itu pun takjub akan kebesaran Allah. Demikian bacaan Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, dikisahkan dalam bacaan kita, ada seorang ayah yang memohon kepada Yesus untuk mengasihi anaknya, anak tunggalnya. Dari gambaran ayat 39, kita boleh simpulkan bahwa anak itu menderita penyakit epilepsia atau penyakit ayan, yaitu suatu penyakit otak yang dapat disebabkan oleh berbagai hal. Sama seperti penyakit-penyakit lain, penyakit ini pun dalam zaman dahulu dianggap ditimbulkan oleh kuasa roh-roh jahat. Dalam Injil Matius pasal 17 ayat 15 dipakai suatu kata yang menyatakan bahwa serangan-serangan penyakit itu dihubungkan juga dengan perubahan-perubahan bentuk bulan. Sementara Yesus beserta ketiga murid itu ada di atas gunung, sang ayah telah meminta kepada murid-murid lain untuk mengusir roh jahat itu. Ayat 40. Agaknya sang ayah ini menyangka bahwa sang guru telah mengajarkan kepada murid-muridnya kepandaian mengusir setan-setan. Agaknya murid-murid itu telah mencobanya tetapi tidak berhasil.
Mengapa usaha mereka tidak berhasil tidak disinggung dalam bacaan kita. Namun sepertinya penulis Injil Lukas hanya mau mengemukakan bahwa murid-murid tidak sanggup melakukan sesuatu kalau Yesus tidak ada atau kalau Yesus tidak memberi kuasa kepada mereka untuk bertindak atas namanya. Kemudian Yesus yang melihat penderitaan anak itu, keputusasaan ayahnya, kebingungan orang-orang yang sakit oleh roh jahat, ketidakkuasaan dan ketidakpercayaan murid-murid itu, ia kemudian mengeluh, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu?" Agaknya apa yang diungkapkan oleh Yesus ini ditujukan bagi para murid atau juga kepada orang banyak yang mengikutinya. Mungkin kita boleh memberi jawaban bahwa di sini Yesus mengingat kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, sebab ia merasa dirinya menghadapi kesengsaraan dan keputusasaan, ketakutan dan kebingungan, ketidakkuasaan dan ketidakpercayaan yang tampaknya menguasai dunia manusia seluruhnya. Yesus kemudian menyembuhkan anak itu dengan perkataannya, perkataan yang penuh dengan kekuatan yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kemudian ia memberi anak itu kembali kepada ayahnya dan semua orang terharu oleh kejadian ini. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacaan kita memperlihatkan kuasa yang dimiliki oleh Yesus, mampu untuk mengusir roh yang ada pada diri anak itu. Kuasa yang dikaruniakan Allah kepada Yesus juga memampukan kita semua yang percaya kepada Yesus untuk mampu melakukan hal-hal yang besar yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Persoalannya, apakah kita percaya kepada Yesus yang mempunyai kuasa yang juga bekerja dalam diri setiap orang percaya? Kita terpanggil untuk menyatakan kasih Allah, untuk menyatakan kuasa dan kemurahan Allah bagi orang-orang yang kita jumpai yang berada dalam penderitaan, yang juga membutuhkan pertolongan dan uluran tangan kita. Maka melalui kasih, kemurahan Tuhan, dan kuasa yang diberikan kepada setiap orang percaya, maka kita mampu untuk menyatakan hal-hal yang baik bagi orang-orang yang membutuhkan kehadiran kita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kita di hari ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk anugerah kehidupan di hari yang baru. Kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk melakukan karya-karya yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Karena itu kami memohon kepadamu, karuniakanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, yang memampukan kami, yang memberi kuasa untuk kami mampu melakukan segala sesuatu dalam setiap karya, tugas pekerjaan, bahkan pelayanan kami. Hari ini kami mau berdoa bagi mereka yang berulang tahun, untuk Silas Sean Nicholas,
Bapak Parulian Pakpahan, dan Zaneta Ivana Margareta Rey. Tuhan memberkati kehidupan mereka bersama dengan keluarga. Sukacita dan berkat kiranya dilimpahkan dalam kehidupan mereka. Kami juga membawa dalam doa bagi mereka yang bergumul dalam sakit, dalam proses pemulihan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Untuk Ibu Roswita Sipahutar Saragi, Ibu Silalahi Manurung, Bapak Herman Sihotang, Ibu Ratna Pardede Siregar, Ibu Aritonang Silaban, Saudara Mike Pakpahan, Ibu Renova Siregar Siditonga, Bapak Fritz Lumban Raja, Ibu Flora Purba Silalahi, Ibu Debi Aritonang Ketaren, Ibu Abskasi Pangalerang Sibarani, Bapak Salomo Pasaribu, Diaken Tiur Mauli Siregar Tambunan, Bapak Penatua Hasiholan Lubis, dan Diaken Tiurli Sihaan Silaban. Tuhan menolong dan memberkati proses pemulihan, harapan dan kerinduan mereka untuk sembuh dan berpulih kiranya terwujud dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Bagi para orang tua yang lanjut usia, Bapak FT Singal, Ibu Tatarang Letemia, Ibu Yuliana Letemia, Ibu Aritonang Lerik, Ibu Pirso Nainggolan, Ibu Napitupulu Saada, Ibu Susana Pirsau, Ibu Ana Anim Saragi, Ibu Siregar Malau, dan Ibu Sinuraya Siregar. Tuhan menolong memberkati dalam kehidupan di usia lanjut. Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah pergumulan dan tantangan yang dihadapi. Mereka yang saat ini bergumul mencari pekerjaan, mencari pendamping hidup. Mereka yang berharap menanti hadirnya anak dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga. Tuhan kiranya memberkati pengharapan mereka. Berkat-Mu senantiasa dinyatakan bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para orang tua yang bekerja dalam setiap usaha dan upaya yang dilakukan untuk pembiayaan pendidikan anak-anak. Tuhan memberkati. Kami percaya Engkau berkenan untuk menganugerahkan yang baik bagi anak-anak kami, bagi masa depan mereka. Bagi keluarga-keluarga yang saat ini bergumul di tengah-tengah konflik antar suami ataupun suami dan istri, antar orang tua dan anak, kakak dan adik, bahkan mungkin dalam persekutuan jemaat. Tuhan berkenan untuk memulihkan mereka dalam kasih, sebagaimana Engkau mengasihi kami. Kami menyerahkan kehidupan pelayanan kami di tengah-tengah persekutuan jemaat. Kami melaksanakan berbagai kegiatan, kiranya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, setiap orang yang memberi diri dan dipakai oleh Tuhan dapat melaksanakan tugas tanggung jawab dengan penuh sukacita. Bagi para presbiter, diaken penatua dan pendeta, unit-unit misioner, karyawan kantor, koster gereja, security, dan tiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami juga mendoakan kehidupan bangsa negara kami. Tuhan memberkati pemerintah kami untuk bekerja, untuk berupaya mengatasi berbagai persoalan, masalah yang sedang dihadapi. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang hidup di tempat-tempat pengungsian karena bencana alam dan bencana sosial, Tuhan juga berkati kehidupan mereka, tetap anugerahkan kesehatan, kekuatan, bahkan pengharapan bagi kehidupan mereka senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan hidup kami. Ampuni dosa dan salah kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas di hari ini, Tuhan Yesus memberkati.